Dimulai aja Bu aja nggak apa-apa. Bu Dewi mau buka apa? Nggak usah Bu, langsung bukarin. Nggak usah bukarin aja, oke. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau penting mukanya jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kami banggakan eh, mahasiswi semester 7, semester 1 RPL, kemudian semester 3 alih jenjang. Ini borongan ya Bu Karin ya. Jadi ini borongan, jadi mahasiswanya totalan. Jadi kemudian di sini ya saya hormati Bu Karin nanti selaku narasumber untuk kegiatan pada siang hari ini. Sebelumnya dimulai, pertama-tama kita panjatkan syukur. Alhamdulillah kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Karena ridho Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di sini. Kemudian untuk selanjutnya nanti ada jadi penjelasan kenapa perlunya saya berikan gambaran sekilas ya. Nanti secara lengkapnya akan diberikan oleh Bu Karin. Jadi kemarin sempat beberapa yang sudah bimbingan ke saya, sudah ada beberapa yang sudah ujian, kemudian ada beberapa juga yang memang belum ujian, namun sudah akan ujian untuk minggu depan. Jadi kenapa perlunya ada uji etik ini? Karena kita perlakuannya terhadap manusia. Ya, jadi memang harus wajib ya karena meskipun kita memang hanya kuesioner atau menyebar kuesioner segala macam, ya itu memang perlu dilakukan uji etik. Takutnya nanti ada informasi yang membuat apa ya, memang harus dikaji apakah yang di kuesioner tadi, misalnya dalam artian segala macamnya atau alur pengumpulan datanya tadi membuat misleading atau membuat dalam artian salah pemahaman dari si eh, yang akan kita teliti begitu. Jadi ataupun misalnya kita memberikan misalnya eksperimen atau memberikan misalnya kita hanya memberikan, oh saya kan cuma memberikan jus buah naga yang notabene itu sehat loh Bu gitu. Iya, tapi tadi apakah tadi memang benar-benar melebihi batas konsumsinya atau tidak? Nah, itu memang harus dikaji dulu begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Atau misalnya kita memberikan notabene sudah dalam artian vitamin dalam artian ketika FE itu sudah memang dilakukan rutin loh Bu di puskesmas, ngapain dilakukan uji etik. Nah, nanti akan dijelaskan oleh lengkap sama Bu Karin. Karena memang itu memang harus ada prosesnya yang memang harus ada dan nanti ketika ibu-ibu ini mau mengeluarkan dalam artian artikelnya dipublish, itu ketika masuk ke jurnal, ke website-website jurnal-jurnal penelitian, nanti mesti akan ditanyakan, mana uji etiknya? Nah, jadi syarat wajibnya memang harus ada uji etik terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan penelitian memang harus ada uji etik itu sebagai syarat wajib. Nanti akan dijelaskan bagaimana tata laksananya, kemudian alurnya, jadi diagramnya bagaimana dari mana ke mana oleh Bu Karin. Gitu. Waktu dan tempat saya persilahkan Bu Karin. Baik, terima kasih Ibu Ajeng dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ya, terima kasih Bu Dewi untuk kesempatan dan waktunya ya. Saya langsung share saja ya Ibu-ibu. Ya, jadi hari ini insya Allah kita akan membahas dan diskusi juga ya mengenai sosialisasi pengajuan etik penelitian kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan integritas penelitian. Ya, jadi Alhamdulillah pada saat ini Fikes UMT sudah memiliki unit etik yang kita sebut sebagai Komite Etik Penelitian Kesehatan. Ya, jadi eh, apa namanya tadi menyambung dengan yang sudah dibahas oleh Bu Ajeng gitu ya bahwa mengapa penting untuk melakukan pengajuan etik penelitian kesehatan karena etik merupakan prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur cara-cara dalam kita melakukan penelitian gitu ya. Jadi aspek apa saja nanti yang akan dilihat atau direview gitu oleh komite etik itu dimulai dari perancangan studi, seleksi sampel, partisipan, tempat, gitu ya, dan bagaimana perlakuan terhadap subjek penelitian sampai dengan penggunaan hasil penelitian dan juga publikasi hasil penelitian. Jadi tujuan dari etik penelitian kesehatan untuk memastikan bahwa proses penelitian ibu-ibu semua dilaksanakan dengan cara yang bertanggung jawab,
menghormati martabat, hak, dan kesejahteraan partisipan penelitian, serta yang utama untuk meminimalkan potensi risiko dan kerugian dari semua yang terlibat dalam proses penelitian. Jadi secara umum etik penelitian kesehatan itu perlu menjamin adanya baik, adil, dan hormat terhadap partisipan penelitian peneliti gitu ya. Jadi mengapa penting etik penelitian kesehatan? Ya, karena tadi yang utama adalah menjamin perlindungan partisipan ya. Kemudian untuk integritas ilmiah, artinya ketika kita melakukan Mungkin penelitian buat sekolah, jangan sekolah, biasanya yang bagus. di mana di Entah situ ah, Mohon sudah dimut, Bu. Yang lain. melakukan proses kaji etik, maka itu akan lebih menjamin lagi bahwa penelitian ini memang terintegritas gitu ya, punya integritas yang tinggi dalam aspek ilmiahnya, karena sudah dijamin oleh beberapa reviewer misalnya seperti itu dalam prosesnya, selain dari pembimbing ibu-ibu semua. Kemudian ini juga dengan mengikuti kaji etik, maka meningkatkan kepercayaan publik ya, dan juga memastikan adanya keadilan dan kesetaraan bukan hanya bagi si peneliti atau institusi tempat penelitian, tapi juga bagi partisipan. Dan juga etik itu untuk menjunjung pengakuan terhadap norma dan nilai budaya. Mungkin ada peneliti yang fokusnya terhadap penelitian berkaitan dengan budaya gitu ya, atau lintas budaya gitu, berbeda budaya, atau mau menerapkan suatu intervensi yang namanya berbeda budaya. Nah, itu akan lebih terjamin lagi dengan mengikuti kaji etik. Kemudian ini pastinya juga memenuhi standar hukum dan regulasi ketika sudah lolos kaji etik dan kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Ya, jadi apa itu Komite Etik Penelitian Kesehatan? Komite Etik Penelitian Kesehatan merupakan sebuah badan independen yang memiliki peran penting dalam meninjau aspek etis dari semua jenis penelitian yang melibatkan manusia. Karena kita pada bidang kesehatan tentu saja ya, partisipan atau sampelnya utamanya manusia, maka wajib melakukan uji etik klinis. Tujuan utamanya yaitu untuk melindungi hak dan kesejahteraan partisipan penelitian serta memastikan bahwa penelitian sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Nah, di sini saya mau sosialisasikan yaitu di unit etik Fikes UMT berdasarkan SK Dekan 2023 ya, penanggung jawabnya dengan Ibu Imas Yoyo, SKPMK, ketuanya dengan saya sendiri, Karina Megasari Winahyun, Nurse MNS. Kemudian sekretarisnya saat ini dengan Bu Astri Safadila, SSTM EPIT, dan anggotanya ada Pak Eriono, Nurse Spesialis Keperawatan Jiwa, Bu Popi Irawati, Magister Keperawatan, Ibu Catur, Magister Kebidanan, Bu Anissa, Spesialis Keperawatan Medikal Bedah, dan Bu Adnesia Ajeng, Magister EPIT, serta administratornya Bapak Rahmat Hidayat, Sarjana Eskom ya. Nah, berikut adalah alur pendaftaran. Mungkin kita buka yang lain dulu, Bu Ajeng. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk Boleh, silakan ada yang mau pembukaan bertanya. ini? Belum dulu, Bu Karin. Belum, baik. Sebentar. Ini saya share tata cara pengajuan kaji etik ya, Ibu. Ya, terlihat, Bu, tapi kecil. Ya, jadi di sini Ya, jelas, Bu. seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, bahwa kaji etik itu wajib bagi seluruh penelitian yang melibatkan subjek manusia ataupun hewan percobaan. Nah, pada kaji etik ini tidak dapat diberikan bagi penelitian yang sudah dimulai ataupun sudah selesai. Ya, jadi memang harus pada fase perencanaan penelitian, jadi sebelum dimulai. Usulan penelitian dikirimkan ke Komite Etik Penelitian Kesehatan atau Kepka-Fikes UMT harus sudah disetujui dan ditandatangani oleh pertama pimpinan institusi tempat penelitian, ya, jadi setting penelitian.
Kedua, pembimbing atau koordinator penelitian. Tim peneliti pada saat ini karena statusnya masih mahasiswa berarti mahasiswanya sendiri, kemudian pembimbing satu, pembimbing dua atau dan pembimbing tiga kalau ada, gitu ya. Dan pihak sponsor. Nah ini mungkin kalau yang penelitian-penelitian lain seperti hibah. Jadi memang harus sudah disetujui atau lolos uji proposal terlebih dahulu, baru Anda dapat mengajukan etik penelitian kesehatan. Ya, lolos uji proposal artinya bukan selesai terus langsung masukin etik gitu simultan tidak, tapi harus lolos dan ACC dulu perbaikan proposalnya. Demikian ya Ibu-ibu. Kemudian peneliti wajib menjaga kerahasiaan identitas subjek penelitian. Kemudian menginformasikan status penelitian saat, nah ini jika memang proses penelitiannya berkepanjangan gitu ya. Tapi kan kalau ini insya Allah tepat waktu. Kemudian surat lolos etik itu berlakunya selama 1 tahun, ya, dan mengajukan amandemen atau revisi perubahan yang signifikan jika memang ada perubahan pada protokol atau pada proposal. Ya, nanti ke depan akan istilahnya adalah protokol, berarti itu maksudnya adalah proposal, ibu-ibu semua, dan inform consent penelitian jika ada perubahan yang signifikan seperti itu ya. Kemudian menyampaikan laporan akhir jika penelitian sudah selesai, dan di sini notes-nya peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subjek sebelum proposal atau protokol penelitian lolos kaji etik dan sebelum memperoleh inform consent dari subjek penelitian. Nah, jika perlu keterangan lain dapat menghubungi Komite Etik Penelitian Kesehatan Vikas UMT pada email berikut. Ya, jadi saat ini bisa menghubungi salah satunya staf administrator kami yaitu dengan Bapak Romi, ada di akademik Vikas ya. Kemudian, nah ini adalah alur dari pendaftaran kaji etik Kepka Vikas UMT. Jadi saya jelaskan dulu secara keseluruhan. Di awal peneliti mengajukan permohonan melalui link berikut. Jadi nanti bisa diklik ketika nanti saya sharekan materi ini. Ya silahkan. Bentuknya masih dalam Google Form. Di sana kami sudah menyiapkan form-form dan dokumen yang wajib diisi sebagai syarat administratif peneliti ya, dan dilengkapi. Selain diisi juga mungkin ada attachment atau lampiran-lampiran seperti itu. Jadi harap dibaca secara seksama dan melengkapi seluruh persyaratan administratif pada link pendaftaran ya, sampai dengan misalnya adalah mencantumkan biaya pendaftaran. Kemudian nanti petugas admin akan melakukan pengecekan berkas yang masuk sesuai antrian. Nah, jadi ketika sudah protoknya lengkap dengan seluruh lampiran, nah di-upload di link yang pertama ini, di gambar yang pertama, maka nanti admin kami akan membuatkan nomor antrian pada file ibu-ibu semua. Kemudian nomor tersebut akan diinformasikan melalui email yang didaftarkan pada Google Form tadi. Jika belum lengkap, jadi memang semua harus masuk dulu, tapi ketika kami sortir gitu, kami screening ternyata ada poin yang belum lengkap, gitu ya. Nanti admin akan memberikan catatan pada protokol Bapak Ibu dan menginformasikan kembali apa yang harus dimasukkan atau dilengkapi. Nah, jadi mohon untuk sabar menunggu dan cek email secara berkala. Emailnya mungkin sekarang kita punya banyak email ya, Ibu-ibu. Jadi silahkan dipantau atau diberikan email yang paling aktif, gitu ya. Kemudian selanjutnya jika semua sudah lengkap dan mendapatkan nomor antrian yang di-emailkan ke peneliti, maka nanti proses review protokol atau proposal penelitian akan dijadwalkan sesuai nomor antrian tersebut. Nah, di sini kami membagi menjadi 2 prioritas, yaitu ada protokol yang akan membutuhkan waktu kurang lebih 10 hari kerja. 10 hari kerja berarti dari Senin sampai Jumat, ya. 10 hari kerja itu untuk jenis atau tipe protokol yang dirasa oleh reviewer itu dapat ditelaah dengan proses yang dipercepat atau namanya expedite review.
Kemudian ada jenis protokol lain yang kami bagi menjadi tingkat 2, artinya di sini membutuhkan kurang lebih waktu yang lebih lama, yaitu 21 hari kerja untuk full board review. Full board review itu mungkin akan apa namanya, protokolnya itu ditelaah lebih lama karena dilihat memiliki risiko dan prosedur yang lebih kompleks dari penelitian tersebut sehingga membutuhkan orang yang lebih banyak untuk merapatnya gitu ya, untuk membahasnya, untuk mereviewnya. Bisa juga ada case-case di mana mungkin membutuhkan kehadiran ibu-ibu gitu ya untuk klarifikasi. Tetapi kami harap itu tidak sampai demikian gitu. Hanya cukup butuh waktu yang lebih panjang saja 21 hari. Nah, biasanya protokol jenis ini adalah yang melakukan intervensi dengan risiko lebih dari minimal yang akan diterima oleh partisipan ibu-ibu semua. Jadi kalau semua jenis penelitian itu saya yakini memiliki risiko ya bagi partisipannya, walaupun hanya lelah misalnya, atau ketika membaca item pertanyaan jenis kuesioner mungkin risikonya adalah menjadi sedih karena teringat masa lalu. Jenis pertanyaannya seperti itu. Itu adalah sebuah risiko. Nah, jadi tidak ada penelitian tanpa risiko ya. Jadi itu harus dicantumkan nanti. Nah, tetapi untuk jenis penelitian yang prosedurnya kompleks atau sampel partisipannya itu apa ya, vulnerable population itu risiko, populasi risiko dan rentan ya, seperti anak, ibu hamil, lansia dengan gangguan kognitif misalnya seperti itu, maka itu mungkin jika dinilai perlu oleh tim reviewer dibaca lebih dalam dan seksama, maka akan makan waktu lebih panjang. Nah, jika semua proses review sudah berjalan, maka dan telah selesai berjalan, kemudian akan ada revisi dari reviewer kami, itu akan dikirimkan ke email peneliti dalam waktu kurang lebih 5 hari kerja. Ya, jadi Senin sampai Jumat 5 hari kerja. Nanti silahkan ibu-ibu semua merevisi protokol atau proposal yang didapatkan tadi ya, dan mencantumkan nomor versi. Misalnya revisi itu bisa hanya 1 kali, 2 kali, begitu ya. Jadi perbaikan yang sudah diperbaiki oleh peneliti itu dicantumkan nomor versi perbaikannya. Misalnya versi 02 kalau sudah 2 kali, versi 01 kalau revisi yang pertama, atau versi 03 kalau sudah 3 kali. Ya, jadi harapannya sebelum 5 hari kerja sudah langsung dibalas juga oleh Bapak Ibu. Nanti dimasukkan revisinya ke Drive Google ini yang bisa diklik nanti ya. Nah, ketika sudah melakukan revisi dan mengembalikannya kepada reviewer kami, lalu kami nyatakan lolos, ya, maka protokol yang lolos review nanti akan mendapatkan ethical approval letter atau surat lolos kaji etik yang silahkan diambil secara langsung dengan datang ke administrator kami bertemu dengan Pak Romi untuk mengambil surat lolos kaji etiknya di Vites UMT. Oke, itu alur pendaftaran kaji etiknya. Ada yang mau ditanyakan dulu secara alur ini? Kalau belum, kita bisa lihat apa namanya form-formnya. Bung Karin izin, tadi kan Ya, kalau yang bawa sendiri, tadi kan mengambil langsung gitu. Apakah mengambil langsungnya boleh perwakilan atau misalnya, karena kan kebetulan ada beberapa yang dari Serang, begitu misalnya ada satu dari Serang mengambilkan teman-temannya bersama, begitu boleh atau tidak? ya, oke, baik. Jadi kalau misalnya demikian, silahkan saja nanti berkoordinasi, tetapi terinformasi begitu. Ya, Yang jelas, yang penting komunikasinya jelas begitu ya. Jadi ya betul. agar tidak keliru saat misalnya sudah diambil nanti dibilangnya belum diambil atau segala macam begitu ya biar tidak ada miskomunikasi. Terima kasih Bu Karin.
Oke, ini yang saya share halaman Chrome saya ya. Iya, Oke, iya, baik. kelihatan. Jadi dari alur tadi ya, ibu-ibu semua nanti di diagram yang alur pertama tadi kita klik ada link pendaftaran maka akan keluarnya seperti ini ya. Unit kami sudah buatkan insya Allah alur yang mudah dipahami jika dibaca dengan seksama. Demikian ya. Jadi yang pertama di sini ada surat permohonan kaji etik yang ditandatangani oleh peneliti utama disimpan dalam format PDF. Ya, jadi ini surat permohonan kaji etiknya nanti silahkan diisikan ya peneliti utamanya siswanya berarti ya NIM-nya, program studi, nama institusi, email, nomor HP, anggota peneliti. Anggota peneliti karena saat ini masih pendidikan berarti pembimbing satu dan pembimbing dua, pembimbing tiga. Seperti itu. Kemudian bersama ini mengajukan permohonan. Nah, ini judulnya silahkan seperti judul di proposalnya, waktu pelaksanaan dan tempat pelaksanaan. Lalu ini bertanda tangan peneliti utamanya. Kemudian yang kedua adalah proposal penelitian yang disimpan dalam format PDF. Berarti proposal peneliti, proposal ibu-ibu semua yang sudah di ACC lolos uji proposal, gitu ya. Berarti yang sudah masuk revisinya di ACC seperti itu. Itu nanti disimpan dalam PDF dan dilampirkan. Kemudian yang ketiga, lembar hasil uji plagiarisme yang disimpan dalam format PDF, hasil uji kurang dari 20%. Ya, sebenarnya secara etis ini akan membantu peneliti dalam hal publikasi. Jadi kami bantu memfasilitasi, menyiapkan juga seperti itu. Tetapi pada saat ini karena Fikes UNT sendiri belum ada kebijakan khusus mengenai jumlah persentase berapa similaritas eh, proposal penelitian, maka di sini kami set kurang dari 20%. Dan karena juga ada masalah dengan Turnitin kampus, jadi saat ini kami perbolehkan ibu-ibu untuk mengecek similaritas atau plagiarismenya dengan berbagai website yang tersedia di luaran. Seperti itu ya, misalnya dari Shopee, mungkin mau beli atau ada yang gratisan di Google, seperti itu. Jadi ini kami bantu fasilitasi untuk ibu-ibu semua menyiapkan berkaitan dengan publikasi. Sebenarnya ini tidak fokus pada etik kami. Ya. Kemudian bagaimana Bu kalau misalnya nanti hasilnya di atas 20%? Diupayakan saja untuk seminim mungkin. Jadi terlihat prosesnya gitu bahwa sudah berupaya dikurangi. Gitu ya. Misalnya tadinya 58%. Kemudian Ibu kan harus menyatakan yang nomor 6 ini, format pernyataan bebas plagiarisme. Kalau kekeh mau masukin yang tinggi seperti itu, kemungkinan nanti akan ada feedback ya, akan ada masukan. Coba diturunkan lagi. Nah, jadi lebih baik langsung saja gitu. Ada terlihat perbedaan prosentasenya dilampirkan. Seperti itu untuk saat ini persyaratan administratifnya. Kemudian yang keempat adalah lembar isian protokol etik penelitian yang disimpan dalam format MS Word. Nah, ini format isian protokol ya. Jadi ini silahkan diringkas ya, diringkas dari proposal ibu-ibu semua. Proposal peneliti silahkan diringkas ya mengenai tujuan dari penelitian misalnya ya, latar belakangnya. Kemudian harap apa namanya dijelaskan secara gamblang, berarti detail dan teknis terutama pada aspek masalah etik. Ya, mungkin pada proposal sering kami temukan bahwa yang dituliskan pada proposal itu sifatnya formatif atau teoritis. Nah, karena saat ini sedang prosesnya mengajukan kaji etik, maka pada masalah etik nomor 6 ini misalnya ya, proses 6, 7, 8, 9, dan seterusnya yang berkaitan dengan etik itu dijelaskan lagi dengan gamblang, teknis, ya, tidak hanya teoritis. Jadi seperti yang di awal saya jelaskan ya bahwa setiap penelitian itu pasti ada risikonya, tetapi mungkin termasuk dalam risiko minimal ya.
Itulah jenis-jenis proposal yang mungkin akan lebih cepat dibandingkan proposal lain yang kompleks dan risikonya lebih daripada minimal untuk direview. Nah, maka untuk apa ya namanya mempercepat proses ibu-ibu semua, baiknya memang di isian protokol ini detail pada aspek etis tersebut. Gitu. Tidak hanya kopas dari proposalnya ya, karena proposalnya kan tadi sudah ada lampiran tersendiri. Ya. Kemudian harapannya memang bahwa risikonya itu jauh lebih rendah, sangat minim dibandingkan manfaatnya. Kemudian di sini ada yang harus dilampirkan pula adalah biaya uji etik yang sudah dibayarkan. Nah, ini adalah biaya uji etik resmi dari Kepkavikes UMT, yaitu karena ibu-ibu bidan semuanya di sini adalah mahasiswa internal UMT, jenjang S1, maka biaya yang dibayarkan adalah demikian. Ya, jadi ini sesuai dengan jenjang dari eh, penelitinya. Nanti silahkan setelah menyelesaikan semua uploadan berkas, jangan lupa untuk membayar biayanya, kemudian mencantumkan juga apa namanya bukti bayarnya di sini ya, nomor rekening mandirinya seperti yang tertera. Kemudian yang keenam tadi ya, lembar pernyataan bebas plagiarisme ditandatangani oleh mahasiswa dalam format PDF tadi. Karena ini bukan syarat utama dari uji etik, tetapi kami bantu fasilitasi untuk meyakinkan bahwa penelitian ibu-ibu semua memiliki integritas ilmiah yang tinggi. Gitu. Maka silahkan ditandatangani format pernyataan bebas plagiarismenya. Ini dan juga diketahui pembimbing. Karena memang idealnya kan similaritas atau plagiarisme itu adanya di tingkat bimbingan ya, seperti itu. Jadi harus diketahui oleh pembimbing, para pembimbing. Kemudian juga melampirkan lembar kaji etik untuk reviewer, ya, karena selain protokol dan kelengkapan yang lain, ya, maka ini akan dicek oleh reviewer kami, maka tinggal peneliti ganti saja judul dari ininya, ya. Judul atasnya dituliskan atau dilengkapi nama peneliti, NIM, dan judul penelitian. Ya, jadi bisa juga untuk melihat protokol saya atau proposal saya atau berkas saya yang dimasukkan ke kaji etik nih kira-kira sudah memenuhi belum ya nih? Ini kisi-kisinya apa yang akan dinilai? Ya, kebermanfaatan, haknya sudah dicantumkan belum gitu ya, informasi tentang penelitian sudah jelas belum gitu ya. Sampai minimal dampak sudah ada belum, sampai ke prosedur informed consent sudah ada belum. Jadi kalau ini checklist semua, ya semua ya itu akan mempercepat proses review dari protokol ibu-ibu bidan. Nah, yang kedelapan adalah lembar penjelasan penelitian ya. Jadi informasi untuk partisipan, inform consent-nya, instrumen, apa namanya, kuesionernya beserta prosedur lengkap kalau memang jenis penelitiannya adalah intervensi seperti itu ya. Jadi ada tahapan prosedur yang dicantumkan jelas di protokol dan di resume Ayo di deh biar kompos sudah. poin tadi ini ya nomor 4 ini itu semua dilampirkan dalam satu file PDF ya. Nah, pada prosedur intervensi, misalnya jenis yang kuasi, misalnya seperti itu, maka harus dibuat terpisah ini apa namanya kelompok kontrol intervensi, ya. Kemudian lampiran lain seperti penjelasan inform consent instrumen dibuat sesuai tahap penelitian. Itu semua dicantumkan atau diubah menjadi PDF baru di-upload. Nah, jika masih kurang jelas juga dalam proses pengajuan etik Kepkavikes UMT ini, silahkan untuk beremail ke
.fikes.ump@gmail.com atau boleh juga langsung mendatangi administrator kami di akademik dengan Bapak Roni. Mungkin itu saja penjelasan mengenai proses ajuan kaji etik, Bu Ajeng. Ya, oke. Terima kasih banyak Bu Karin untuk penjelasannya. Tadi dari dia apa bagan untuk alurnya sampai sekarang ini nanti surat-suratnya. Untuk eh, format ini bisa di-download ketika tadi linknya diklik ya Bu Karin ya. Betul. Ya, jadi maksudnya jangan bingung nanti dapatnya semuanya ini dari mana. Tinggal diunduh-unduh saja begitu maklum ya Bu. Maksudnya kita kelasnya ibu-ibu. Jadi maksudnya nanti ketika linknya tadi link pertama, ya kan Bu Karin link pertama tadi bit.ly pendaftaran ini langsung muncul semuanya ya Bu ya. Atau sekarang Betul. boleh sekarang sudah di scan pakai barcode itu juga langsung muncul begitu. Jadi jangan Betul. khawatir ibu-ibu semuanya tadi meskipun kayaknya banyak isiannya. Tapi sebenarnya kan tadi itu kan juga rangkuman ringkasan dari proposal ibu-ibu. Kemudian nanti ringkasan-ringkasan tersebut juga nanti ujung-ujungnya akhirnya menjadi manuskrip, begitu kan Bu Karin ya? Ya, jadi jangan pusing duluan. Kadang kalau udah dilihat rinciannya banyak, takutnya ibu-ibu ini pusing duluan begitu. Ada yang mau ditanyakan? Oh, kalau boleh Bu ada yang Ajeng, bertanya, silakan Bu Imas. ya, eh, Ibu Karin, saya Imas dari kelas 3A, Bu. Saya kebetulan sudah mengajukan uji etik ke Pak Romi sekitar tanggal 16 bulan 2, Bu. Sudah mengisi Google Form-nya. Kemudian saya sudah dapat nomor antrian juga, Bu. Tapi bukan lewat email, tapi by WA oleh Pak Romi gitu, Bu. Nah, ini saya berarti dari tanggal 21 itu nanti hasil uji etik yang akan saya terima itu 10 hari kerja atau bagaimana, Bu? Kemudian saya bisa memulai penelitian saya itu kapan, Bu? Karena tadi kan aturannya kalau misalnya belum ada surat untuk dikeluarkan uji etiknya, penelitiannya tidak bisa dilakukan atau bagaimana, Bu? Kemudian untuk lembar reviewernya itu tidak usah diisi oleh peneliti kan ya, Bu? Itu oleh reviewer ya, Bu? Begitu aja, Bu Ajeng. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Imas Nurjana. Boleh langsung dijawab ya Bu Karin? Iya betul, iya. Ibu Imas ya sudah kami terima sepertinya ya antrian dari protokol Bu Imas dan sudah dapat juga kan ya. Dapat nomor antriannya per kapan ya Ibu? Tanggal 21, Bu, hari Rabu ya, Bu. Oke, berarti sejak diterima nomor antrian di situ terhitung 10 hari kerjanya proses reviewnya. Demikian. Jadi kalau misalnya sebelum 10 hari, katakanlah Senin atau Selasa gitu kan ya, itu tanggal berapa ya berarti ya? 26 atau 27, ya itu kan belum 10 hari, maka apa namanya silahkan direvisi kalau memang ada revisi, bisa juga lolos review tanpa revisi ya, bisa juga, atau revisi minor atau revisi mayor, atau bahkan diperpanjang menjadi 21 hari. Demikian. Kemudian apalagi tadi? Ya, jadi hitungannya dari diterima nomor antrian ya, Ibu. Insya Allah lebih cepat kurang dari 10 hari sih. Karena Iya, sudah Bu. masuk meja reviewer. Kemudian tadi apa format reviewer tidak perlu diisi? Ya, tidak perlu diisi. Jadi hanya diganti tadi keterangan identitas peneliti, NIM-nya, dan judulnya. Itu yang akan mengisi adalah reviewernya. Gitu. Begitu kan ya pertanyaannya, Ibu? Iya, Bu. Sama satu lagi, Bu. Suratnya ketika nanti kita diterima itu, kita kapan bisa memulai penelitiannya? Apa sambil berjalan atau bagaimana, Bu Karin? Ya, bagus. Ya, pertanyaannya yang baik ya. Jadi ini apa namanya sering ditanyakan juga, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa pengambilan data ataupun apapun yang berkaitan dengan proses penelitian terhadap partisipan, apapun yang terkait dengan partisipan itu baru boleh dilakukan jika surat lolos etiknya sudah keluar. Jadi misalnya melakukan uji validitas reliabilitas boleh nggak Bu sambil misalnya ada pertanyaan seperti itu. Dari CAPTA itu harus setelah lolos etik karena itu bersinggungan dengan partisipan. Demikian. Jadi memang baiknya cepat-cepat mengajukan etik jika sudah lolos ACC proposal penelitian. Gitu, Bu. Jadi setelah Ibu misalnya terima tanggal 26 sore,
malamnya ibu pengen ngambil data boleh gitu. Segera setelah diterima. Begitu, Bu. Baik, Bu. Berarti lama atau tidaknya tergantung kami melaksanakan uji etik ya, Bu. Betul, betul. Dan lama atau tidaknya dari administratifnya tadi sudah jelas saya rasa ya 10 hari untuk yang protokol-protokol bisa dipercepat ataupun 21 hari. Jadi itu sudah bisa dipertimbangkan dalam kita sebagai peneliti mau melengkapinya ya. Kan kalau revisi satu kali dengan revisi 3 kali tentu akan makan waktu yang berbeda ya. Tidak lagi menggunakan aturan 10 hari kerja, katanya 10 hari kerja. Nah, tapi penelitinya revisinya 5 kali misalnya. Begitu ya. Oke, jadi di awal aturannya saya rasa sudah jelas. Kalau diikuti dan dipenuhi dengan seksama, saya rasa bisa sesuai dengan apa yang kita disepakati di peraturannya. Oke. Mudah-mudahan ya. Kayak gitu, Sudah Ibu. jelas Bu Imas? Ya, baik Bu Karin, Bu Ajeng, terima Oke. kasih. Oke, ya jadi saya simpulkan sebenarnya kalau misalnya tadi kalau diharapkan tidak ada revisi, ya. Jadi diharapkan tidak ada revisi sama. Kemudian kalau memang ada revisi diharapkan misalnya tadi 1 kali saja cukup begitu ya. Jadi kalau misalnya revisi sampai berkali-kali akhirnya lama begitu. Ya kan Bu Karin begitu ya. Saya garis bawahi di situ. Betul, betul. Jadi nanti mungkin kalau misalnya bingung-bingung ketika mengisinya boleh didiskusikan dengan pembimbing masing-masing. Ya, karena kan nanti kalau kadang kan ada ngisinya Bu kurang lebih misalnya ringkasannya bagian mana misalnya. Jadi misalnya sudah sekali di upload di komite etik kemudian ada revisian tapi misalnya tidak paham sebenarnya bisa didiskusikan dengan pembimbingnya ya. Insya Allah dibantu juga dengan pembimbingnya gitu. Boleh ada yang mau bertanya lagi? Eh, Silakan kalau ada yang mau bertanya berarti kalau tidak ada yang bertanya berarti sudah jelas secara alurnya sudah jelas. Cuman mungkin pelaksanaannya bingung-bingung sedikit wajar ya Bu Karin ya. Ya Wajar ya, tadi Bu, ya baru pertama gitu ya. ya wajar. Kalau mungkin sekarang memang untuk apalagi sudah diperdanai oleh Bu Imas berarti ya. Bu Imas sudah memperdanai teman-teman untuk di bidan. Jadi memang jangan nanti juga jangan kalah ya nanti terutama adik-adik yang reguler semester 7 nanti ini semester 3-nya sudah semangat ya. Bu Imas sudah semangat sudah sampai ke uji etik. Jadi nanti teman-teman yang lain untuk semester 1 meskipun semester 1 yang memang belum terdeadline sekali, memang yang benar kita urgent banget secara deadline itu semester 3 Bu Karin. Ya kan karena sudah selesai maksudnya secara semesternya mata kuliah sudah selesai. Jadi memang yang sangat urgent sekali untuk penelitian adalah semester 3 begitu. Jadi kalau untuk semester nanti kita jadi untuk apa ya prioritas kalau kata kami ya prioritasnya untuk memang semester 3 ini kemudian semester 7 dan semester 1 juga harus segera menyusun begitu. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Nanti untuk link penjelasan tadi ada di link YouTube ya Bu Karin ya, yang sudah diberikan tadi. Saya sudah sharekan ke Bu Dewi. Nanti bisa dilihat ulang ya. Nah, kalau misalnya tadi bingung bertanya juga bisa bertanya ke Pak Romi ataupun bisa bertanya Bu Karen ataupun juga saya. Kalau misalnya memang bingung banget ya bisa harus ketemu langsung. Ya, nanti bisa langsung ke Pak Romi gitu kalau misalnya ketemu secara langsung. Karena kan kebetulan kalau saya sama Bu Karin tidak selalu konsen di kampus gitu. Ya. Bu Ajeng, boleh tadi yang Bu Imas ya sudah submit ya? Ya, Ibu. Ya. Pengalamannya bagaimana, Bu? Submit dengan scan barcode berarti kan? Iya Bu, saya kebetulan scan barcode di depan ruang akademik. Kemudian saya mengikuti apa itu Bu yang nomor poin 1 sampai dengan 8. Saya share kemudian ke grup Word-Wordnya. Kemudian untuk diisi oleh teman-teman saya juga biar tahu juga Bu. Kemudian saya isi sesuai yang saya paham karena waktu itu memang tidak ada juknis pengisiannya. Jadi saya konsul dengan Bu Eka sebagai pembimbing satu saya. Kemudian dari beliau dimasukkan saja dulu. Yang penting saya juga sempat bermasalah di uji Turnitinnya, Bu. Karena saya di angka 35%. Akhirnya saya berusaha saya dapat 17%, Bu. Makanya kata Bu Eka tidak masalah. Katanya yang penting bab 1 dan bab 3 dulu karena secara keseluruhan, Bu, di kata pengantar saja kalau di Turnitin itu sudah kena plagiarisme, Bu. Gitu. Jadi saya masukkan di bab 1 dan bab 3, Bu. Mungkin nanti kalau ada ketidaksesuaian di proposal saya dengan uji Turnitinnya, saya ngakalinnya dengan bab 1 dan bab 3-nya saja, Bu. Jadi dari isinya gitu.
gitu Bu. Kemudian saya submit, ya sudah ikuti saja gitu Bu. Dari situ kemudian saya WA Pak Romi. Saya sudah submit, sudah bayar juga ke Bu Catur. Kemudian ya sudah Bu, dapat nomor antrian. Ya, berarti kalau secara tata laksananya sudah apa ya sudah diterapkan. Jadi rinciannya sudah mudah. Cuman tadi ya boleh Bu Karin untuk menanggapi. Ya, tadi terima kasih Bu Ajeng. Bu Imas, terima kasih ya. Ternyata bisa apa namanya diikuti dan sudah dilengkapi semua berkasnya walaupun pada saat itu memang belum disosialisasikan juknisnya begitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Sudah disebarkan juga ke teman-temannya ya. Luar biasa Bu Imas. Ya, jadi Saking karena semangatnya itu Mbak Karin. oh iya, Bu Eka ini pembimbingnya ya. Sangat membantu. Ya, jadi memang harapannya semuanya terpenuhi selengkap-lengkapnya gitu ya. Makanya kami berikan juga apa yang akan dinilai oleh reviewernya supaya peneliti itu bisa melihat oh apa sih yang mau di checklist agar hasilnya ya 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 misalnya seperti itu ya. Jadi bisa dipersiapkan lebih awal untuk mengurangi atau meminimalisir panjangnya waktu review. Karena ya reviewernya kami-kami lagi yang ada di Fikes yang tadi ada strukturnya seperti itu. Kemudian itu ya untuk uji Turnitin memang itu banyak pertanyaan juga dan mungkin dikeluhkan karena budayanya kami masih membangun budaya itu kan di Fika seperti itu tidak menjadi kewajiban etik sebenarnya. Tetapi mengingat salah satu tujuan etik adalah integritas ilmiah, kami bantu para peneliti yang memasukkan proposalnya atau protokolnya ke SCAPK ini agar jika ada rencana publikasi itu sudah dipersiapkan sejak awal. Ya, bayangkan jika nanti di akhir sudah ada datanya baru pengen diuji Turnitin, katakanlah seperti itu ya. Tadi bilang latar belakang saja sudah sekian persen. Nah, maka eh, bisa dianggap bahwa ini adalah bentuk fasilitasi untuk mempersiapkan sedini mungkin. Demikian. Tapi kalau secara etisnya itu bukan wilayah utama sih, bukan masyarakat. Makanya tadi silahkan dilampirkan surat pernyataan bebas plagiarisme dan ada apa ya proses bahwa meminimalisir angka plagiatnya seperti itu. Gitu ya Bu Imas, terima kasih sudah di-share ke teman-temannya. Gitu Bu Iya. Ajeng, terima Ya, kasih. terima kasih Bu Karin. Tadi soalnya Bu Imas tadi juga sudah mencoba mengecek dari yang tadi berapa 30 menjadi 17 ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Berarti kan tadi ada usahanya yang dimaksudkan Bu Karin begitu ya. Untuk nanti teman-teman jadi semangatnya juga harus ditiru semangatnya Bu Imas Nurjana ini. Jadi biar menyemangati teman-teman yang lain untuk segera yang belum ujian proposal semoga segera ujian proposal, terus kemudian yang belum uji etik semoga segera uji etik dan tadi sehingga tadi pelaksanaan penelitian menjadi lebih bagus, lebih baik karena tadi jangan sampai cuma hanya nulis etik penelitian itu cuma ada di dalam bagian bab 3 tetapi tidak dilakukan. Nah, yaitu ya karena di bab 3 kalau ibu-ibu baca ibu-ibu apa ibu-ibu memang cermati dari pedoman di Vika sendiri itu ada etik penelitian sebelum jadwal rancangan jadwal penelitian ya. Jadi makanya kenapa ada komite etik ini adalah untuk tadi sebagai apa ya sarana memang ya menyesuaikan dengan juknis proposal yang memang harus ibu-ibu kerjakan gitu ya. Oke, cukup. Sepertinya ada lagi yang mau bertanya sebelum kita tutup. Nanti yang bingung-bingung bisa saling bertanya, saling sharing juga ya, nanti ke Bu Imas ataupun tadi yang sudah memperdanai. Cukup sepertinya Bu Karin. Ya, terima kasih Bu Karin yang sudah mengisi kegiatan sosialisasi untuk pada siang hari ini selaku ketua dari Komite Etik. Ya, semoga tadi apa yang disampaikan semuanya bermanfaat. Ada kalimat penutup dari Bu Karin? Semangat ibu-ibu semuanya untuk menyelesaikan ujian proposalnya. Setelah itu langsung submit ke Kafikes UMT. Oke, ya berarti ditunggu oleh Kafikes UMT ya proposalnya. Secukup untuk kegiatan pada siang hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah. Amin. saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, Ya. iya, Makasih Bu Ajeng, Karin. sama-sama. Selesai.